Pengalaman ya, dari pertama sih gitu ya, kita udah dari bulan November sebetulnya yang ya. Nah itu pertama konsultasi dulu kan, konsultasinya gratis kalau di Jong kan. Kita datang ke kantor, terus ngobrol-ngobrol sama arsitek langsung, nggak nanya model rumahnya mau gimana, nah, tapi nanya dulu latar belakang kita kan, kita kerjanya apa, preferensi desainnya seperti apa gitu ya. Nah terus barulah dibikinin gitu. Nah itu konsultasi lama juga tuh, sekitar 2-3 bulan, bolak-balik revisi berkali-kali gitu ya, tapi dilayani dengan sangat baik gitu ya, sampai akhirnya muncul gambar final yang emang sesuai dengan apa namanya harapan kita dan juga budget kita juga ya. Nah dari situ teruslah berlanjut sampai akhirnya rumah ini dibuat gitu ya. So far sejauh ini saya lihat gitu ya, hasilnya memang apa namanya oke ya, oke, dan apa lebih dari ekspektasi kita lah. Jadi kayak kita nyangkanya biasanya kan gambar bagus, kenyataan nggak bagus ya gitu ya. Tapi ini lebih bagus dari gambar gitu ya. Lebih bagus dari gambar. Kenapa bisa lebih bagus dari gambar? Karena dalam prosesnya pun kan dinamis ya. Maksudnya teman-teman dari Dijong mau nerima masukan-masukan dalam tanda kutip spontan gitu ya, yang kita punya, yang kita ajukan gitu, diakomodir gitu, sehingga ya hasilnya seperti inilah yang bisa dilihat sekarang gitu. Itu sih. Kalau nilai lebih dibandingin dengan pengalaman kita gitu ya, baik itu dengan interior maupun apa kontraktor lain gitu ya, saya salut sama Dijong itu kualitas dan juga kompetensi dari orang-orang yang ada di lapangan gitu ya. Jadi kita ini sering datang ke project site ini, datang ke rumah ini bukan untuk ngontrol sebetulnya, malah pengen ngobrol sama mereka gitu, karena orangnya baik-baik, ramah-ramah, rajin ibadah gitu ya. Jadi kalau kita kadang samperin ke sini udah malam pun gitu, kadang suka makan bareng sama mereka gitu, bukannya lagi ngapa-ngapain, itu lagi ngelihat gambar kerja minggu depan mau ngapain gitu ya, mau seperti apa hari demi harinya gitu. Jadi itu yang paling saya salut gitu ya, bagaimana telaten ya, telaten, teliti, bahkan kayak misalnya tembok tuh, ini udah selesai belum ya? Oh belum pak gitu, padahal kita pikir udah bagus gitu, terus oh belum, ini masih ada 2-3 kali proses lagi gitu ya, bisa dilihat kan hasilnya yang memang bagus gitu. Jadi yang paling berkesan itu apa namanya, dari segi dia punya orang-orang di lapangannya luar biasa deh gitu. Saya udah kayak saudara akhirnya sama Mang Oleh, sama Asurya, Pak Jujun gitu ya, sama Pak Amud, udah kayak saudara deh gitu. Udah sampai hafal ya? Hafal, karena setiap sini suka ngobrol-ngobrol, kadang kalau ada kesempatan makan siang atau makan malam bareng-bareng juga di sini gitu. Hasilnya memang udah deh, di Bandung Raya saya berani jamin ini salah satu yang terbaik sih gitu. Bukannya mau, udah. udah. Jadi karena kan istri juga kadang suka apa update di sosmed gitu ya, apa namanya progresnya gitu ya. Pada nanyain kadang terus apa namanya itu gimana, di mana bikinnya, kita kasih tahu aja, tinggal apa namanya kontak lewat IG gitu kan. Kita pun lewat IG loh kontaknya pertama itu, jadi nggak ada IG, dibales dengan cepat padahal malam-malam gitu ya. Terus akhirnya kita bikin janji buat ketemu di kantor gitu, tapi bukan lagi mau, tapi udah sih gitu. Sejauh ini banyak yang nanya, bahkan orang yang lewat sini pada numpang foto depan rumah juga gitu ya. Iya, saya pertama dapat cerita dari apa namanya orang-orang di lapangan, teman-teman di lapangan gitu. Pak, katanya suka banyak yang foto-foto, itu belum jadi loh, mungkin baru 70-80% itu. Wah, masa ya? Terus ternyata ya kita lihat sendiri gitu. Pas kita lagi di sini mungkin dikiranya nggak ada orang. 1, 2, 3. Kita hidup di sini. Tahu ya apa pada foto-foto. Artinya terus banyak yang nanya lah gitu, karena kan sekitar sini lahan masih kosong juga. Orang memang banyak yang memang berencana ngebangun juga gitu ya. Kita bilang ya ini apa namanya dari Dijong gitu ya, dari Pak Haji Yusuf gitu. Di Instagram bisa dilihat kan apa namanya detail sekali. Nah itu salah satu kelebihan Dijong, saya pikir Instagramnya bagus ya. Well managed gitu ya. Dia jelas day by day-nya mau ngepost apa, feed-nya juga bagus. Orang lihat Instagramnya pasti langsung seneng deh gitu ya. Kita juga soalnya kepincut dari Instagram. Kepincut dari Instagram.
Oke, jadi selama proses bangun rumah ini ya kita bukan cuma ngebangun aja sebetulnya. Jadi sudah hampir merasakan semua layanan dari De Jong gitu ya. Mulai dari perencanaan kita sama De Jong semua. Arsitekturnya, termasuk interiornya juga mungkin kalau dilihat kita dari De Jong juga. Walaupun memang belum full set gitu ya. Terus dari segi, jadi kita sipilnya udah ngerasain, pembesian, las-lasannya semua dari De Jong udah ngerasain gitu ya. Terus apalagi ya? Ya semua dari De Jong gitu ya. Jadi kalau ngelihat kualitasnya seperti ini gitu ya, kita udah tahu semua aspeknya memang hasilnya bagus. Kalau ada rezeki gitu ya, pasti akan ngontak lagi gitu ya. Karena itu tadi udah ada emotional relation sama De Jong gitu kan. Dari apa? Dari ujung tombaknya. Orang-orang di lapangan kan ujung tombaknya tuh. Kalau orang-orang di lapangan nggak bener, hancur udah. Tapi karena di lapangannya orangnya keren-keren gitu ya, ngobrol udah kayak saudara, bilang. Itu sampai hafal nama-namanya ya semua. Mbak aja mungkin nggak tahu ya nama semua orang pegawai De Jong. Saya sih pasti apa? Karena apa? Udah sering kalau kesini ngobrol, ya pasti lah gitu. Udah gampang aja kan. Kayak misalnya, Bang Oleh, ininya kurang ini nih, gini. Oh siapa? Gitu langsung kerjain apa segala macam gitu. Atau kadang kontak siapa dulu zamannya Pak Jujun gitu ya. Di sipil gitu ya, Pak Jujun ini gini. Jadi udah kita interior, pembesian, terus masalah sipilnya gitu udah tahu lah, quality proven lah kalau saya bilang udah bagus. Bintang. Berapa ya? Nah kalau ini istri saya aja gitu ya yang ngasih bintangnya ya. Berapa ya? Gak boleh 5 ya. 5 itu milik Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kalau ngasih rate dari 0 sampai 5, De Jong dapat bintang 4,5 ya. Boleh. 4,5. Kenapa? Karena setengahnya lagi nanti buat ruang improvement biar makin bagus lagi gitu ya. Biar makin memperluas lagi layanannya tadi ya. Kayak misalnya jasa pindahan rumah kayak ke depannya gitu ya. Atau mungkin pengurusan izin pendirian bangunan dan segala macam kalau bisa diperluas lagi sampai ke aspek legal, aspek jasa pindahan segala macam dari A sampai Z kebutuhan hunian. Keren banget gitu kan. Udah nggak usah kemana-mana lagi gitu kan. Gitu sih. Jadi 4,5 rate-nya untuk De Jong. Neng atau Mas yang jawab? Ayolah. Aja ya. Oke. Jadi memang yang berkembang sekarang di masyarakat itu bikin rumah itu mahal gitu ya, susah dan segala macam. Menurut saya itu bisa jadi benar kalau belum ketemu sama De Jong Design gitu. Tapi saya pikir kalau udah ketemu sama De Jong gitu ya, saya punya budget yang jauh sekali di bawah standar orang biasa bikin rumah yang saya denger gitu ya. Terus saya bilang pertama kali ketemu, tapi Pak saya cuma punya budget sekian gitu. Dan sekian itu dibuatkan secara optimal gitu. Jadi artinya saya nggak tahu lagi gimana cara milihnya gitu ya. Yang saya cuma bisa sampaikan ya datang aja ke De Jong Design gitu ya. Dan di sana punya budget berapapun saya pikir bisa diakomodir sesuai dengan kebutuhan dan juga preferensi desain yang kita mau, termasuk juga model seperti apa yang kita harapkan, comot sana sini dari Instagram, dari media sosial gitu. De Jong bisa banget untuk kemudian mewujudkannya dengan budget yang affordable lah, terjangkau gitu.